tidak sampai 10 itu biasa. Tetapi SMP IUN dia tidak boarding SMP IUN. Berarti jasa orang tua kita tak ternilai oleh kita. Maka salah satu untuk membalas jasa beliau adalah dengan hafalan-hafalan Quran Anda tersebut. Itu yang akan mampu meletakkan sebuah mahkota emas. Namun mari kita sama berdoa, kita yang hadir ini sama-sama mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita senantiasa mengucapkan dan meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bercapaya membawa umat manusia dari lembah kejahilan dan kehinaan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kemuliaan sebagaimana yang telah sama-sama kita rasakan saat sekarang ini. Pimpinan DPRD, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama sekali izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati. Sedianya dari undangan yang disampaikan Pak Bupati merencanakan untuk hadir, tapi sampai hari ini beliau masih berada di luar daerah, sehingga memang kami yang menghadiri kegiatan kita pada hari ini. Sebetulnya kegiatan ini tadi juga akan diwakili oleh Bapak Kabak Kesra, Bapak Admiriska, karena baru malam kami ada agenda juga di Padang. Pagi tadi juga ada agenda, siang ini juga. Tapi ada 3 pertimbangan yang membuat kami harus melangkahkan kaki ke sini Bapak Ibu. Yang pertama, dengan nyinyirnya Pak Wali kita. Lain tahu ibu-ibu nyinyir. Kalau di Ambon nyinyir, kali kau buat di apa namanya? Nyinyir. Ya. Iya nyinyir. Mirip-mirip itulah. Yang penting makna itu. Pak Wali kita kau nyinyir, jak matang lah. Dah ambu angket telanya telepon je balik. Pagi tadi tu nak jadi apa kasih kau je kan. Ambu cuba fikir dulu Pak Wali je kan. Sudah telah masuk lo WA dari Ustaz Sofian Henry. Lah jadi udah ke Padang Sibusu aja. Lah 2 nama WA. Akhirnya dia lah masuk WA dari Ustaz Sofian Henry. Baru ambil sampai ke Pak Wali. Ya Pak Wali, ambil datang, tunggulah situ coba kan. Artinya apa? Pemimpin begitu dia untuk berkomunikasi seintens mungkin agar kehadiran kita bisa sama-sama memberikan motivasi. 2. Yang ketiga adalah saya berpikir juga SD, SMP, IT ini adalah bukan hal yang asing bagi saya. Biasanya saya sama posisi saya dengan ayah bunda semuanya. Kalau wisuda tahfiz saya duduk di belakang juga. Walaupun anggota DPRD provinsi, ya di belakang kita duduk. Karena posisi kita sebagai orang tua. Lihat ke depan, betapa senangnya dihadiri oleh pimpinan daerah acara wisuda tahfiz itu. Malahan anak kami yang kedua, Sultan Al-Fayyad, sekarang di Arisalah itu, Pak Datuk Yuswir yang hadir di sana. Minta berfoto dia, Pak Idris, foto berdua. Sampai sekarang ada di figuranya dipasang itu. Betapa bangganya anak saya itu dapat berfoto dengan Pak Bupati. Padahal papanya anggota DPRD provinsi. Dengan papanya tak ada dia buat figura dia wisuda itu. Artinya apa? Begitu dia berharga. Karena anak saya betul apa yang disampaikan oleh Buya Sofian Henry. Luar biasa kita di SD, SMP, IT ini. Anak saya yang pertama itu, Fatimah Azhara, pernah ikut lomba FL2SN sampai tingkat nasional. Berkat didikan kita di SD, IT ini. Juara dia. Dan masuk sanawiyah Padang Panjang itu dengan modal hafalan Al-Quran yang dapat diasramakan dia. Malah papa kan anggota DPRD provinsi Pak, cobalah sampaikan ke sanawiyah itu agar ayang bisa diterima dengan lancar. Enggak mau saya, enggak kata saya. Kita ada memakai prestasi dengan hafalan, dengan lulus dia
Padahal kita sama tahu betapa susahnya masuk MTSN Padang Panjang ini. Ini saya cerita bukan ceritakan orang lain. Kalau yang orang lain kan belum tentu apa benar apa tidak ceritanya. Tapi ini yang saya alami. Sekarang yang anak yang pertama yang besar itu sudah di SMA 2 Sumbar. Juga masuk tidak juga dengan koneksi. Padahal bapak kan anggota DPRD provinsi. Tidak mau saya. Silakan dengan prestasi kita masing-masing. Menjadi besar, menjadi hebat itu bagi kami secara pribadi, biar dia besar dengan nama dia sendiri, tidak besar di bawah ketiak orang tuanya. Sampai kapan bisa berlindung terhadap apa ini? Kalau dia besar, dia pas besar dia dengan pakaian dia sendiri, bukan dengan pakaian orang lain. Itu. Yang kedua juga seperti itu, anak kami Sultan Al-Fayad. Di SD itu juga masuk Arisalah itu susah, Ustaz Ferdian. Karena susahnya. Sampai juga Bapak kan Tarman dengan Ustadz Irsyad, cobalah sampaikan Alhamdulillah. Enggak mau juga saya, ikut sajalah nantinya. Saya pikir saya kalau memang tidak lulus kan bisa masuk sekolah yang lain atau bisa di sekolah di sini. Karena susah berpisah dengan anak-anak ini. Saya kalau sudah tamat Pak Ali, anak saya di SD itu sudah hampir risau saya sekali. Karena waktu kebersamaan dengan mereka sudah agak berkurang karena dia menuntutnya sekolah di luar. Saya tawarkan di sini, nggak mau dia. Ayang kenapa di luar Pak katanya kan? Yang sekarang masih ada kelas 5 SD di sini. Taman ini dia mau keluar juga. Di sini aja lah nanti katanya kan ada SMP 7. Enggak, abang sama Ayang kenapa bisa keluar katanya kan? Artinya hanya waktu SD itulah kita bisa bersama-sama dengan anak-anak ini, karena setelah itu dia menentukan masa depan pendidikan dan masa depan berikutnya. Tiga faktor ini yang membuat saya tidak untuk bisa hadir dalam acara kita yang sangat berbahagia ini. Kemudian yang ingin kami sampaikan juga, kita sangat apresiasi apa prestasi, dedikasi dan perjuangan yang dilakukan oleh Yayasan Hajah Siti Khadijah ini. Mulai dari tingkat TK, SD, SMP, kemudian ada juga masjid kita di sana, luar biasa. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih. Karena sebagian kewenangan pekerjaan kami dari pemerintah daerah, kecamatan dan negari sudah dibantu oleh Bapak Ibu semuanya. Apalagi dalam mencerdaskan anak didik kita, memberikan pendidikan yang berkarakter, membuat anak-anak kita berprestasi. Karena untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi memang tidak sebebas dahulu lagi. Ada 3 hal. Yang pertama melalui zonasi. Zonasi kemana dia rayonnya, di mana dia tinggal, di mana dia KTP-nya, di situ dia diutamakan. Kadang kita ingin mendapat pendidikan anak-anak kita pada sekolah yang lebih bagus, yang berprestasi. Tapi kalau sudah dibatasi oleh zonasi, dia akan terbatas. Di mana biasa dia masuk lagi? Salah satu pintu masuk dia bisa dapat sekolah pada sekolah yang berkualitas adalah melalui jalur prestasi. Jalur prestasi yang dapat yang luar biasa dampaknya bagi kita adalah dengan dia mempunyai hafalan Al-Quran. Sebagai disampaikan oleh Ustaz Ferdian tadi. Kemana-mana kalau memang kita ingin sekolahkan anak kita keluar, prestasi apa yang kita punya? Paling tidak yang kita harapkan dia punya hafalan Al-Quran 2 juz, 3 juz dan seterusnya sampai ke atas. Malahan beberapa perguruan tinggi menerima anak-anak kita yang hafalannya sampai 30 juz, terserah fakultas apa yang mau dia pilih. Kedokteran sekalipun dia akan loloskan. Begitu juga kami berdiskusi dengan rektor UNAM, rektor UNP. Silakan. Begitu dia pentingnya memudahkan anak-anak kita melanjutkan studinya pada jenjang yang lebih tinggi. Ini yang harus kita tanamkan. Kami saja selama seminggu ini, Buya Sofyan Henry, sudah 3 kita menghadiri wisuda tahfiz ini. Di Kota 7 sudah ada juga yang SD Islam tahfiz. Yang baru kelas 3, SD baru sampai SD kelas 3. SD kelas 3 baru 3 tahun sudah ada yang 3 juz hafalannya.
Memang targetnya sampai kelas 6 itu targetnya hanya 3 juz. Tapi kelas 3 sudah ada yang 3 juz. Kemudian kemarin hari Selasa kita di Pondok Pesantren As-Salam yang di Sibisir. Baru juga, luar biasa perkembangannya. Malah sudah ada yang 12 juz hafalannya untuk di Kecamatan Tanjung Karang. Hari ini di Kecamatan Kupitan. Ini sangat luar biasa kan. Sudah hampir tiap kecamatan itu sudah ada sekolah-sekolah SD IT, SMP IT, pondok-pondok Al-Quran, pondok-pondok pesantren yang konsen terhadap memberikan pendidikan yang dalam rangka hafalan Al-Quran. Kenapa demikian? Pemerintah daerah pastilah tidak sanggup memberikan ini. Walaupun tahun sekarang pemerintah daerah bersama DPRD dengan pimpinan DPRD sudah mencoba melakukan pendidikan tahfiz bagi anak-anak kita di SMP dan SD. Baru uji coba. Untuk SMP ada 20 SMP dan SD 16 SD ya Pak Wang ya. Kita berikan tambahan pelajaran hafalan Al-Quran. Kita datangkan gurunya, kita bayarkan transportasinya. Itu baru bisa kita lakukan hanya untuk 20 SMP. Dari kita punya SMP itu sebanyak 54 negeri dan swasta, baru 20 kita coba. Kemudian SD sebanyak 16 SD dari 212 SD. Hari ini kita coba. Bagaimana kita lakukan itu? Karena memang tidak semua kita bisa sekolah di SD SMP tahfiz. Karena itu yang bisa kita berikan dalam rangka memberikan prestasi bagi anak-anak didik kita, dalam rangka menciptakan anak-anak didik kita yang berpendidikan, berkarakter. Itu yang kita lakukan. Andaikan ini lebih baik perkembangannya, mohon doa Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya, ke depan tentu ini akan lebih kita maksimalkan lagi. Itu salah satu program daripada pemerintah daerah. Maka untuk itu sekali lagi terima kasih dan apresiasi kita kepada Yayasan Hajah Siti Khadijah yang sudah menciptakan, yang sudah melahirkan generasi-generasi Qurani yang berdedikasi, yang berkarakter, sehingga nanti akan membawa masa depan yang lebih baik terhadap anak didik kita, sebagaimana tadi beberapa orang yang sudah disampaikan oleh Buya Sofian Henry. Kedepan tentu harapan kita semoga pendidikan kita ini semakin tetap maju, berkembang dengan baik, menjadi rujukan pendidikan Al-Quran, dan dengan tidak meninggalkan pendidikan umum tentunya. Sehingga harapan kita tetap bisa memberikan kontribusi terbaik dalam rangka mencerdaskan anak didik kita di Kabupaten Sijunjung. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu dengan kondisi saat sekarang ini kami mohon doanya dari Bapak Ibu semua agar pemimpin di negeri ini, pemimpin di kecamatan ini, pemimpin tingkat nagari dengan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dalam rangka menunaikan amanah dan kewajiban kita yang terbaik. Karena harapan kami bagaimana pentingnya hafalan Al-Quran, dan ayah bunda sudah mempercayakan kepada sekolah-sekolah Islam terpadu memberikan layanan pendidikan terbaik. Kami juga sangat apresiasi. Sebagai pimpinan di daerah ini, tentu ini yang menjadi cita-cita kita bersama, merupakan kebanggaan bagi kita melihat anak-anak kita hafal Al-Quran. Ini menjadi keinginan kita bersama. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kakan Kemenak tadi, kita ingin nanti anak-anak kita ini betul-betul hafal Al-Quran, baik hafalannya, juga sesuai dengan tajwidnya, sehingga kelak nanti di akhir hayat kita ada yang akan memberikan syafaat, ada yang memberikan keringanan terhadap kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, ada yang meninggal di kampung, meninggal saudara, sanak kita, banyak yang tidak anak kandungnya yang menyolatkannya. Kita coba suruh dia tidak hafal, dia tidak bisa.
padahal kebaikan terakhir di dunia yang bisa dinikmati oleh seorang tua adalah dengan anak-anaknya yang mengimami sholatnya, dengan anak-anaknya yang senantiasa mendoakannya kelak dia sudah meninggal nanti. Untuk itu, baik terhadap ayah bunda semuanya, tetaplah semangat, jangan pernah lelah memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Bagi adik-adik kami, halo, bagi adik-adik kami dan anak-anak kami yang hari ini wisuda, yang mau selfie nggak apa-apa, selfie juga, tapi nanti ya. Nah, tetap pelihara hafalannya, tetap tingkatkan, dan bagi yang sudah kelas 9 tentu akan melanjutkan pada sekolah menengah atas. Kami doakan semoga dapat sekolah terbaik yang diidam-idamkan, dan yang masih sekolah SD mohon ditingkatkan hafalannya sehingga nanti akan berguna dalam melanjutkan studi dan pendidikannya. Barangkali itu yang ingin kami sampaikan, karena semua tadi sudah diurai oleh Bapak Kakan Kemenak dan juga sudah dijelaskan semuanya oleh Buya Sofyan Henry. Itu enaknya kita yang terakhir ini menyampaikan, sehingga kita ringkas-ringkasan aja yang Pak Wali. Nah, ini kan membantu kerja kita juga Pak Wali. Sudah disampaikan semuanya, kita sedikit-sedikit saja lagi. Jadi barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Menurut catatan kami ada satu orang yang sudah hafal 7 juz. Siapa dia? Coba angkat tangan. Alhamdulillah, sudah 1 juz ya. Kemudian ada juga satu orang yang hafalnya 5 juz. Alhamdulillah. 2 orang yang hafal 4 juz ya Pak Idris. Berdua 4 juz, yang 4 juz. Ya. Jadi kami sebetulnya ingin apresiasi semuanya, tapi mungkin nanti setelah ini saya ingin apresiasi yang hafalnya 7 juz, 5 juz dan 4 juz. Setelah ini nanti mohon dibantu ke depan ya Ustadznya untuk menyemangati saja. Kemudian pemerintah daerah juga akan memberikan nanti kepada pengurus yayasan, karena kita hafalan Al-Quran, kita bantu Al-Quran juga. Kemudian karena banyak-banyak bapak-bapak di sana menyemangati juga, kita bantu juga kain sarung. Itu yang bisa kita berikan. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala salah kata, salah ucap, dan mohon maaf atas segala perhatian. Maka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, wisuda tahfiz angkatan ke-7 dan tamat kelas 9 SMP IUT Padang Sibusuk Yayasan Hajjah Siti Khadijah secara resmi kami buka. Demikian saja, banyak maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus